tidak join tidak apa-apa ya, karena kelas Zoom ini sifatnya tidak wajib gitu. Selamat juga buat teman-teman yang menjalankan ibadah sholat tarawih. Oke, kita langsung mulai aja materinya. Saya izin share screen. Jika nanti ada pertanyaan atau kecepatan, boleh sampaikan di kolom chat ya teman-teman. Silahkan aja. Nah, kurang lebih 45 ke depan kita akan bahas file sheet ini. Kira-kira ada 4 sheet gitu ya. Ini nanti khusus untuk penjelasan dan sisanya ada soal latihan yang kita kerjakan bersama. Untuk di soal pertama atau sheet pertama itu ada materi tentang menggabungkan. Nah, ketika kita menggabungkan beberapa karakter dalam hal ini itu dia itu sel sifatnya gitu, kita bisa menggabungkan misalkan SDN 14 pagi. Yang diharapkan adalah penggabungan jenis sekolah ditambah nama sekolah ditambah dengan keterangan gitu. Maka menjadi nama lengkap sekolah. Nah, rumus yang bisa digunakan itu adalah concatenate. Jadi teman-teman klik aja con gitu, langsung klik 2 kali di concatenate. Concatenate di sini ada teks 1, titik koma, teks 2, dan selanjutnya. Untuk titik koma ini menyesuaikan di laptop teman-teman masing-masing. Apabila separatornya adalah koma, berarti nanti pemisahnya menggunakan koma gitu ya, jangan menggunakan titik koma. Nah, karena di Excel saya menggunakan titik koma, berarti nanti saya menggunakan titik koma. Teks yang pertama adalah jenis sekolah, harus mau digabung dengan nama sekolah, digabung lagi dengan keterangan. Nah, kalau kita lihat hasilnya dia tanpa spasi. Nah, berarti kita perlu input spasi di antara semua keterangan gitu. Kalau kita mau input spasi, berarti ada karakter yang ditambahkan. Ketika kita menambahkan karakter pada rumus, teman-teman jangan lupa untuk menambahkan tanda petik 2. Jadi, teks yang pertama, jenis sekolah, spasi. Nah, petik, spasi, ketik lagi, gitu, titik koma, baru ke karakter selanjutnya. Terus, titik koma lagi, ada spasi lagi antara nama sekolah dan keterangan. Berarti kita inputkan spasi tanda petik di dalam tanda petik. Titik koma baru keterangan. Kalau udah tinggal di enter. Jadi SDN spasi 14 spasi pagi. Rumusnya saya tulis di sini ya. Kon sama dengan concatenate. Nah, untuk di bawahnya tinggal diseret ke bawah, teman-teman arahin ke pojok, terus diseret, atau bisa diklik 2 kali di sini tadi. Diklik kiri 2 kali. Dah, kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk concatenate, teman-teman? Aman ya? Kalau kecepatan boleh disampaikan, teman-teman. Nah, di bawahnya masih yang sederhana juga ketika kita mau merapikan sebuah teks yang berantakan. Artinya berantakan di sini dia campur antara huruf kecil atau dengan huruf besar gitu ya. Jadi dia tidak rapi atau berantakan. Nah, kita bisa mengubah kalimat atau kata dalam Excel ini menjadi huruf kecil semua atau huruf besar semua atau huruf besar hanya di awal kata. Nah, rumus yang digunakan ketika kita mengubah ke dalam huruf kecil semua itu adalah lower. Klik aja lower. Terus teksnya, teks di sini merujuk ke teks yang berantakan. Nah, karena ini teksnya ada di atasnya, ya udah teman-teman klik aja sel C10. Kalau udah, enggak. Nah, dia akan berubah ke dalam huruf kecil semua. Beda halnya kalau huruf besar semua, jadi kapital semua.
sama dengan upper. Yang berantakan, enter. Nah, satu lagi untuk merapikan teks yaitu tanda kapital atau huruf kapital gitu ya, yang hanya ada di awal kata. Kita pakainya proper. Teks yang berantakan. Nah, jadinya kayak gini. Ini huruf kecil semua, huruf besar semua, dan huruf besar di awal kata. Untuk di bawahnya itu sama, cuma yang ini yang berantakan ada banyak gitu. Jadi tadi hanya ada satu sel, nah ini dia bisa satu kolom gitu di kolom A. Nah, kita bisa rapikan semuanya. Yang pertama, pengen pakai lower atau huruf kecil semua. Jadi teksnya yang berantakan, enter. Nah, kalau teman-teman lagi belajar rumusnya gitu ya, itu kalau udah ketemu satu, boleh langsung di klik 2 kali gitu untuk menyesuaikan di bawahnya gitu. Terus untuk upper sama, upper yang berantakan, enter. Terus ke bawahnya tinggal klik 2 kali juga. Untuk yang proper, teks yang berantakan, enter. Terus di klik 2 kali. Nah, itu ketika kita masih belajar rumus satu gitu. Tapi kalau nanti udah pro gitu, saya sarankan teman-teman isinya hanya pada baris pertama aja. Jadi yang pertama udah tahu nih rumusnya pakai lower. Yang kedua, kolom kedua pakai upper, kolom ketiga pakai proper. Nah, bawahnya gimana? Biar cepat teman-teman blok dulu area di baris pertama. Jadi di baris pertama ini di blok, lalu di klik 2 kali. Jadi yang tadinya satu-satu, kita langsung bisa tampilkan ketiganya. Jadi kita fokus pada baris pertama, memasukkan rumusnya pada baris pertama. Kecepatan enggak? Ada yang ketinggalan? Aman. Oke. Nah, untuk di tabel terakhir pada shift pertama itu apa ya? Kita mau pakai rumus saintifik gitu atau gampangnya kita mengubah jumlah 0 itu jadi E. Itu gimana sih? Maksudnya gini, misalkan nilai invoice-nya sebesar 10 juta. Nah, jumlahnya 0 ini kita bisa ganti kayak gini, misalkan 10 sorry. Tadi di sini. Nah, di sini. Cara cepatnya itu bisa 10 Nah, di sini adalah jumlah 0 di belakang angka 10. Di belakang angka 10 ada 0 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 6. Mantap. Kak, aku maunya misalkan 1 7. Jadi ambil aja satu angka, karena ini ada 0, dihitung ke Jadi 1 7. Boleh, silahkan. Jadi K itu menandakan sebanyak jumlah nolnya. Berarti bawahnya adalah 55 4. Mantap. Bawahnya lagi 236 3. Bawahnya 125 berapa itu? 7. Di bawahnya 245 E-nya ada. Nah, seperti itu. Untuk lebih mudah menghafalnya atau mindset teman-teman, kalau ribuan berarti nolnya 3, 100.000 nolnya 5, dan 1 juta nolnya 6, misalnya kayak gitu. Jadi terserah kayak tadi, misalkan di sini 10 6 itu sama aja. Nah, kalau kayak gini, ini
bentuknya masih dalam saintifik. Oh, ini tadi rupiah. Nah, itu karena udah diganti di sini formatnya. Tinggal teman-teman ganti ke currency atau apa, sama aja. Oh, di sini ada nggak ada komanya, di sini ada komanya. Tinggal dihapus aja komanya. Gitu kira-kiranya. Untuk di sheet pertama, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Boleh ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, boleh tanyakan di kolom chat ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya buka pada eh, sesi yang kedua, teman-teman. Pakai metode blok di bagian upper, tapi nggak bisa di bagian upper. Ini kalau yang di blok, tadi area di bawahnya kita kosongin dulu, gitu ya. Nah, yang di blok itu adalah ketiganya. Nah, terus kalau mau seret ke bawah atau atau eh, klik 2 kali itu pastikan tandanya berubah kayak gini. Jadi arahkan ke pojok terus sampai berubah jadi plus kayak gini. Kalau ini kan masih kayak plus yang apa ya? eh Tandanya seperti ini. Kalau kita arahkan ke pojok, nah jadinya seperti ini. Baru kalau udah seperti ini, teman-teman bisa klik 2 kali, gitu. Atau tarik ke bawah. Itu emang nggak bisa ya Bu, jadi pakai di metode ngetik 0 cepat. Ngetik 0 cepat. Kalau ngetik 0 cepat sama kita buat angka beda ya. Misalkan yang dimaksud itu sama seperti ini, kita mau buat angka ribuan atau jutaan gitu ya. Itu kita tinggal menyesuaikan angka di depannya. Tapi kalau untuk cash ngetik 0 cepat, mungkin yang dimaksud itu nomor HP gitu ya. Kayak misal depannya 0 gitu, kita sampaikan 08 sekian gitu ya. Enter. Di sini nolnya hilang, itu beda lagi case-nya. Karena bukan suatu nilai eh, rupiah gitu ya. Nah, ketika seperti ini teman-teman kalau mau ngetik 0 itu ada 2 cara. Yang pertama, kita kasih petik di awalnya. Jadi petik 08 sekian gitu ya. Terus enter. Itu ketika kita membuat 0 di depan. Bisa juga ketika kita mau menulis di sini, teman-teman ganti aja formatnya jadi teks. Baru nulis 08 sekian. Nah, gitu. Itu untuk memunculkan 0. Gitu ya. Jadi kalau ngetik jumlah 0 secara cepat, bisa menggunakan kayak tadi, teman-teman. Jadi, misalkan yang pertama ini tadi kita pakainya 1, E7 gitu. Kenapa E7? Karena jumlah nolnya di sini ada 7. Nah, di sini kalau ada yang beda pendapat pakainya 10, E-nya 6. Boleh-boleh aja. Sama aja. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua itu kita mau bahas tentang rumus ton, konta, komblan, kontif, dan kontif yang ada S-nya. Jadi misalkan gini teman-teman. eh, Rumus-rumus ini jumlahnya adalah menghitung data yang bersifat sel. Maksudnya sel, kalau rumus sum itu kan menjumlahkan secara
agregat. Nah, tapi kalau semua ini itu penjumlahan mengetahui jumlah datanya berupa data sel gitu. Kalau masih bingung gini ya, misalkan untuk count menghitung jumlah data numerik angka. Kalau konta menghitung jumlah data numerik yang bersifat angka maupun teks. Jadi kalau count itu hanya bisa yang angka aja. Kalau konta bisa teks, bisa angka. Maksudnya gimana? Misalkan gini, kita ada data nih, 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ini ya. Terus ini yang huruf A, B, C, D, E. Misalkan gitu. Ini kan sifatnya numerik, ini sifatnya teks. Gitu. Nah, biar enggak berurutan, misalkan ini diganti 7, ini diganti 9, misalkan gitu. Menghitung jumlah data numerik. Nah, data numerik ini ada berapa sih jumlahnya? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya seperti itu. Berarti kita bisa menggunakan count. Dari 1 sampai 9. Ada berapa datanya? Oh, ada 5. Kalau pakai konta sama dengan konta dari 1 sampai 5. Dari 1 sampai 9. Ada 5 juga. Misalkan di sini pakai count untuk menghitung teks. Ada berapa datanya? Ada 0. Kenapa? Karena Excel nggak bisa baca yang bersifat teks. Tadi kan kita di sini pakainya count. Kalau diganti dengan konta gitu ya. Nah, itu baru kebaca ada 5. Nah, kalau digabung numerik sama teks berarti kira-kira rumusnya apa? Kita menghitung area ini gitu. Kira-kira apa teman-teman rumusnya? Count atau konta? Konta, ya gitu ya. Jadi misalkan untuk area ini ada berapa data? Berarti konta. Kenapa konta? Karena ada numerik, ada teks. Gitu. Nah, untuk count blank itu cuma mengetahui jumlah sel yang kosong. Jadi misalkan nanti di areanya itu ada sel kosong, yang kosong ada berapa? Nah, itu ada kita bisa menghitung dengan count blank. Untuk countif itu mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Kalau pakai S itu dengan beberapa kriteria atau lebih dari satu. Ini satu, ini lebih dari satu. Jadi ada kriterianya. Misalkan nanti teman-teman ada di range apa di range eh, absensi gitu ya misalnya. Yang hadir ada berapa, yang sakit ada berapa, yang alfa ada berapa gitu. Nah, itu kan sebuah kriteria. Kriterianya ada satu, yang sakit aja ada berapa. Nah, misalkan kalau lebih dari satu kriteria gimana? Ya berarti nanti ada dua kriteria gitu. Misalkan tujuannya daerah mana aja, lama pengirimannya berapa hari. Nah, itu bisa menggunakan lebih dari satu kriteria. Nah, kira-kira itu penjelasan dari rumus ini. Kita bisa praktek ke soalnya ya. Ada di soal 2, 3, dan 4. Di soal 2 kita ini mix rumusnya teman-teman. Jadi bagian yang pertama total nilai. Total nilai ini sifatnya agregat. Jadi rumus dasar ya. Matematika ditambah IPA tambah IPS itu penjumlahan biasa. Berarti dengan sum. Untuk memunculkan sum dengan cepat, tekan aja LT sama dengan. Atau boleh nulis sum biasa.
Terus diseret aja dari matematika sampai dengan IPS. Enter. Terus untuk rata-rata nilai, kalau rata-rata berarti average. Rata-rata matematika, IPA, dan IPS. Gitu. Keduanya boleh kita klik 2 kali ya, buat memunculkan di bawahnya. Gitu. Nah, untuk status, kita baca keterangan dari kriteria dulu. Jadi misalkan di sampingnya, ini ya, di sampingnya persis gitu, ada keterangan kriteria kelulusan berdasarkan nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata ini dijadikan patokan untuk dia mendapat status. Statusnya apa? Lulus dan tidak lulus. Untuk nilai lulus atau status lulus itu nilainya 65 sampai dengan 100. Di bawah 65 tidak lulus. Oke, saya tanya dulu. Kira-kira untuk 65 pas itu nilainya lulus atau enggak lulus? Lulus atau enggak lulus? Lulus. Lulus. Ada yang familiar rumus apa yang digunakan, teman-teman? Rumus. Nah, oke. Oke, rumus if ya. Kita kenalan sama rumus if. Untuk rumus countif bukan yang ini. Nanti kita ada di soal nomor 3. Nah, untuk rumus if sebenarnya teman-teman mungkin besok di pertemuan ke depan gitu ya, kita bisa jabarin if itu sampai 1 jam pertemuan. Jadi ada if tunggal, multi if kombinasi gitu. Jadi if itu banyak banget. Nah, ini permulaannya aja ya. Kita pakai if sama dengan if gitu. If itu logical testnya apa? Jadi rumus yang digunakan untuk menguji sebuah pernyataan gitu, atau ada kriterianya. Kalau ini dapatnya ini, kalau ini dapatnya ini. Nah, itu rumus logika atau rumus is yang digunakan. Nah, if klik 2 kali muncul rumusnya kayak gini. Logical test. Nah, logical test itu pernyataan yang mau diuji. Berdasarkan apa? Nilai rata-rata. Gimana rata-ratanya? Nah, kita merujuk ke salah satu pernyataan. Mau ke lulus boleh, ke tidak lulus juga boleh. Nah, biasanya kita menggunakan di pernyataan yang pertama. Kita merujuknya ke lulus. Jadi logical testnya rata-ratanya lebih dari, jangan lupa pakai sama dengan 65. Karena 65 diikutkan lulus. Jadi rata-rata lebih dari sama dengan 65, titik koma, kalau di laptopnya koma, ikutin koma ya. Masuk ke rumusnya, value is true. Kalau pernyataan ini benar, berarti dia statusnya adalah true. Gitu. Terus titik koma, value is false. Value is false itu kalau logical testnya kita salah. Artinya salah gimana? Berkebalikan. Jadi kebalikan lebih dari sama dengan itu adalah kurang dari. Berarti kebalikannya dia tidak. Nah, dah. Jadi kalau nilainya lebih dari sama dengan 65, lulus. Selain itu, atau jika berkebalikan gitu ya, tidak lulus. Nah, ke bawahnya tinggal enter. Tadi 65 apa? Lulus. Kalau kita lupa gitu, nggak pakai sama dengan, terus kita tarik ke bawah, 65 jadi tidak lulus. Kenapa? Karena kita kurang rumusnya di sini. Harus ada sama dengannya. Gitu. Iya, rumusnya kayak gini ya. Saya copy aja.
di sini ya sampingnya. Nanti file pembahasan dikirim setelah kelas. Nah, itu. Nah, itu di bagian atas, di bagian bawah. Banyaknya murid di kelas. Jadi, ada berapa murid di kelas? Dari semua nama ini ada berapa murid di kelas? Kira-kira rumusnya apa, teman-teman? Apa rumusnya? Count. Ada yang lain? Ada yang mau pakai yang lain? Ada count, ada count. Nah, jadi teman-teman, untuk banyaknya murid di kelas, kalau pakai count, counter dulu ya. Kita misalnya mau pakai counter. Counter bisa numerik, bisa bisa teks. Artinya semuanya bisa digunain. Misalkan dari nama, karena dia sifatnya teks. Oh, ada 10. Kak, saya maunya pakai count aja. Count aja. Dengan catatan datanya berupa numerik. Oh, berarti saya cari di data-data yang numerik. Misalkan dari total nilai. Nah, hasilnya di sini sama teman-teman. Jadi, boleh pakai count, boleh pakai count. Nah, tergantung merujuk teksnya yang mana atau sumbernya yang mana gitu ya. Kalau lebih aman, teman-teman pakai aja konta karena dia bisa teks, bisa juga gitu ya. Nilai rata-rata tertinggi. Jadi ini nilai rata-ratanya yang paling tinggi yang mana gitu. Kalau kita mencari eh, sebuah nilai tertinggi gitu dari range kita bisa pakai max. Tertinggi itu maksimum dari rentang rata-rata. Kebalikannya dari rata-rata tertinggi berarti rendah atau kita pakai minimum. Minimum dari rata-rata. Jadi ini tadi pakai max, ini tadi min. Tuh. Di bawahnya, oke. Ini sebenarnya rumus juga di pertemuan ke depannya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita belajar sedikit gitu. Banyaknya murid yang lulus. Jadi misalkan ini lulus, statusnya lulus dan tidak lulus. Terus ditanya yang lulus aja. Yang lulus aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Rumusnya apa? Tadi udah dipelajarin. Ada kriterianya di sini. Kriterianya adalah lulus. Jadi kira-kira apa rumusnya? Boleh tebak teman-teman, salah nggak apa-apa. Nanti ya kita menghitung banyaknya sel dengan satu kriteria. Dan kita pakai countif. Sama dengan countif. Range. Range-nya adalah range dari kriteria. Jadi tentukan dulu kriterianya. Teman-teman jangan bingung kriterianya yang mana. Oh, dia minta yang lulus. Berarti lulus itu menjadi sebuah kriteria. Nah, range itu yang ada kriterianya. Mana yang ada kata lulus? Oh, ini. Karena range dia berarti bersifatnya uh, range, rentang gitu ya. Titik koma kriteria. Nah, di kriteria teman-teman boleh nulis lulus gitu. Pastikan tulisannya sama dengan yang ada di range-nya. Seperti ini ya. Terus enter gitu. Atau kalau nggak mau nulis gitu ya. Boleh uh, pilih sel di mana aja bebas yang ada kata lulus. Kak, boleh ini, boleh. Boleh ini, boleh. Yang mana aja, yang penting ada tulisan lulus. Ada kata lulus.
Kalau Kaunta itu nanti menghitung semuanya ya. Kita Kaunta belum ada kriterianya, tapi kalau udah mengarah ke kriteria itu pakainya Countis gitu. Maksudnya kriteria itu gimana? Karena kita mau menghitung yang lulus aja. Jadi si lulus ini adalah kriteria. Kriterianya apa? Lulus. Kalau pakai Kaunta nanti nggak ada kriterianya. Kaunta dia hanya bersifat range, jadi value 1 sampai seterusnya. Berarti kan ini aja range-nya. Ada 10. Kita nggak tahu yang lulus ada berapa di sini. Oke, kedua ini kuantitatif. Nah, rumus yang dua setelahnya itu sebenarnya di pertemuan yang akan datang, nggak apa-apa ya. Jumlah total nilai murid yang lulus. Jadi kalau jumlah total nilai pada setiap anak ditotalkan lagi, itu kan jadinya sum. Nah, dari 10 anak totalnya ada sekian. Tapi dia minta total yang lulus. Jadi yang lulus ini, nih, 265 ditambah milik si lulus lagi. 265 ditambah milik yang lulus aja. Berarti dia penjumlahan dengan satu kriteria gitu. Nggak apa-apa, nanti kita perdalam di pertemuan selanjutnya kalau ada yang bingung. Kita pakai sum karena penjumlahan ya. Karena ada kriteria sama pakainya sum. Gitu. Jadi cara masukin ke rumusnya sum is range. Ingat, range adalah dari kriteria. Jadi tentuin dulu kriterianya apa. Lulus. Berarti range-nya yang ini. Titik koma, kriterianya apa tadi? Lulus, titik koma lagi, sum range. Sum range adalah bagian yang mau dijumlahkan. Berarti mau menjumlahkan apa sih? Mau menjumlahkan total nilai. Gitu. Jadi dari range status, kita ambil yang lulus, kita jumlahkan nilai-nilai yang lulus. Oh, ternyata dari anak-anak yang lulus, nilainya kalau dijumlahkan itu ada sekian. Gitu. Di bawahnya sama konsepannya. Dia tanya rata-rata nilai murid yang lulus. Kalau rata-rata dari 10 anak, ini nih, rata-rata 10 anaknya berapa? Kalau agregat tanpa kriteria berarti nah, berarti range ini dari Andi sampai Junet 10 orang dirata-ratain. Nah, ini hapus aja. Ada 69,8. Tapi kalau yang lulus aja terus dirata-rata berapa gitu konsepnya pertanyaan, berarti di sini jawabannya average. Karena rata-rata terus ada kriterianya, average is sama dengan average is rank, sama ya, ranknya adalah dari kriteria, terus kriterianya mau yang lulus, titik koma, average ranks, bagian yang mau di rata-rata. Apa ya rata-rata? Untuk sum if, average if, nanti kita perdalam juga di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu materi di algebra. Boleh silahkan kalau ada pertanyaan, saya lanjut di sheet berikutnya, gitu ya. Nah, di sheet ini teman-teman kalau ada yang lihat di kolomnya, itu ada kolom A, B, D. C-nya disembunyikan atau di hide. Biar kita tahu caranya adalah teman-teman blok kolom B dan D ini, klik kanan, terus
pilih unhide. Ada kode barang. Jadi maksudnya kenapa disembunyikan? Di sini saya mau teman-teman membuat kode barang seperti kolom C. Jadi rumusnya seperti ini, menggunakan tabel bantu di L dan M. Gitu. Nah, kita praktekkan sama dengan concatenate teks yang pertama ini, kan A, titik koma. Nah, kalau mau digabung sama M, itu nanti jadinya langsung A1. Tapi yang dipengenin di sini adalah A strip 01. Jadi, ada bagian karakter yang ditambahkan. Ada strip, ada 0. Terus, untuk di tanda petik, titik koma. Jadi, L2 itu apa? A strip 0 M2 itu adalah 1. Jadi A strip 0 1. Nah, gini. Ya, itu. Cara munculin kode barang, teman-teman tekan aja A sampai D gitu. Kolom B sampai D gitu. Ditarik dengan klik kiri gitu ya. Ini ada panah kan, ditarik aja. Nah, di bagian yang ke blok ini, teman-teman klik kanan. Klik kanan dengan unhide. Nanti akan muncul kolom C. Oke. Nah, udah seperti ini nih, concatenate. Kayak rumus yang di awal tadi. Kalau udah, coba diklik 2 kali. Kalau diklik kedua kali, A-nya kok nggak ikut, Kak? Nah, kita bisa lihat di sini. Yang aktif adalah di bawahnya. Begitupun untuk di baris keempat. Yang aktif juga di bawahnya, gitu. Nah, gimana caranya si A ini muncul terus-terusan gitu. Berarti A ini harus, saya hapus dulu ya. A yang di sini itu teman-teman harus kunci. Artinya kunci apa? Biar dia aktif terus, dia nggak geser gitu. Jadi untuk A itu kan L2 ya teman-teman. L2-nya dikunci. Dengan cara apa? Tekan F4 atau Fn plus F4. Jadi muncul dolar-dolar. Artinya apa? Artinya kunci. Kalau udah dikunci, dia nggak akan geser. Coba kita lihat rumusnya. Nah, di aktifnya di sini. Begitupun untuk yang paling bawah. Nah, di aktifnya A, terus N. Gitu. Oke, saya sini ya. Rumusnya saya kasih di sini. Terus kunci itu yang dolar tadi ya. Itu tekan F4. Kalau F4 udah muncul dolar-dolarnya, berarti udah bisa. Kalau belum bisa, tekan Fn, tekan lagi F4. Gitu. Oke. Nah, untuk di bawahnya, status pengiriman yang sudah terkirim sebanyak. Nah, jadi untuk status yang udah terkirim. 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya. Kira-kira rumusnya apa? Rumusnya apa? Apa teman-teman? Untuk menghitung status terkirim. Yang terkirim sebanyak berapa? Gitu. Apa rumusnya kira-kira? Oke. Ada yang lain? Ada yang sum if, ada yang counter, ada pendapat
lainnya. Oke, ada yang sum lagi, ada yang countif. Oke, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bingung ya, kapan kita pakai sum if, kapan pakai konta, kapan pakai countif. Untuk konta itu nggak ada kesulitannya teman-teman. Jadi konta sifatnya sama dengan count. Dia menghitung range yang bersifat teks atau numerik. Jadi kita nggak tahu kriterianya apa di dalam konta. Berarti konta itu nggak bisa untuk menghitung jumlah eh, yang ada kriterianya. Nah, kalau sum if atau countif nih. Nah, kalau sum if gini teman-teman. Sum itu kan sifatnya agregat. Jadi ada penjumlahan nilai yang kita jumlahkan. Jadi misalkan yang ini jumlahnya berapa? Rank 1 sampai 10. Oh, penjumlahannya ini. Kalau eh, sum if gimana tadi yang ini? Jadi kita mau menjumlahkan yang lulus, nih. Ada nilainya 265 ditambah yang lulus berikutnya 266 ditambah yang lulus berikutnya 195 ditambah yang lulus berikutnya 201. Ini adalah nilai-nilai yang dijumlahkan. Ini adalah sum if. Tapi kalau teman-teman ditanya yang lulus aja berapa gitu kan kayak ini. Berarti kan yang lulus 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan. Tanpa kita menghiraukan nilainya dia gitu. Kita hanya perlu menghitung yang lulus ada berapa. Itu adalah countif. Jadi kalau countif kita tidak menghitung angka yang dijumlahkan. Kalau sum if ada penghitungan angka yang dijumlahkan berdasarkan kriterianya. Nah, coba kalau ini kita status pengiriman yang sudah terkirim. Nah, tanpa menghiraukan uh, jumlah angkanya di sini gitu ya, teman-teman. Kita cuma mau tahu statusnya aja. Jadi terkirim ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kira-kira sekarang paham nggak rumus apa yang digunakan? Apa rumus yang digunakan? Oke, oke, countif. Ada countif. Nah, sip. Udah nggak bingung ya? Karena kita nggak ada nilai yang mau dijumlahkan, kita mau hitung misalnya aja, berarti sama dengan count. Range-nya dari range kriteria, titik koma, mau yang apa? Terkirim. Oh, ternyata ada 11. Pengiriman yang masih dikemas, berarti dikemas. Dikemas, 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 dikemas. Rumusnya apa? Rumusnya apa untuk yang dikemas banyaknya berapa? Countif juga. Kriterianya apa? Yang ini adalah dikemas. Gitu. Yang tadi ini kriterianya terkirim, yang ini dikemas. Countif, range-nya, titik koma, dikemas. Nah, coba, apakah benar sih nilainya 11 tambah 9? 20. Oh, iya, udah. Berarti benar. Nah, terus kalau ini, lampu pesanan Surabaya yang sudah dikirim. Jadi, tujuannya minta Surabaya, statusnya terkirim. Jadi, ini dihitung 1. Ini Surabaya dikemas enggak ya? Terus ini Surabaya dikemas juga enggak. 2, 3, dan selanjutnya.
Kira-kira apa rumusnya kalau kayak gini? Jadi dia mintanya tujuannya yang Surabaya, statusnya yang terkirim. Apa? Kira-kira apa rumusnya? Ada yang mau tebak? Jadi kalau tadi countif itu satu kriteria, kriterianya apa? Terkirim aja, dikemas aja. Nah, sekarang ada dua. Ada tujuannya mau Surabaya, statusnya terkirim. Gitu. Jadi Surabaya ini kriteria yang pertama, terkirim adalah kriteria yang kedua. Gitu. Jadi ada dua kriteria yang diminta. Ketika lebih dari dua kriteria, sip untuk yang jawab kognitif ada S-nya karena lebih dari satu kriteria, gitu ya. Ini sama dengan kognitif yang ada S-nya. Nah, terus kita baca rumusnya. Kriteria ranks pertama. Jadi ranks-nya dulu. Ranks yang pertama apa? Tujuan, titik koma. Kriterianya, tujuannya mau yang apa? Surabaya. Titik koma. Masuk ke kriteria ranks kedua, ranks-nya dulu. Status. Titik koma. Apa kriterianya? Terkirim. Kak, boleh ini? Boleh. Boleh ini? Boleh. Terserah. Surabaya yang ini juga boleh. Yang penting ada kata Surabaya. Nah, jadi untuk Surabaya yang dikirim itu ada 3. Begitupun untuk yang di bawahnya. Lampu pesanan Surabaya yang belum dikirim. Berarti kalau belum dikirim masih dikemas gitu maksudnya. Surabaya dikemas. Surabaya dikemas. Jadi ada dua kriteria lagi. Sama dengan all range yang pertama sama tujuan titik koma maunya Surabaya titik koma statusnya titik koma masih dikemas. Kak, dikemasnya di sini boleh? Boleh. Di sini boleh? Boleh. Nah, ada ini. Gitu. Begitu caranya. Oke, saya lanjut ya teman-teman berhubung waktunya tinggal sebentar gitu. Untuk ini rumusnya saya tulis di sini ya. Oh, this dengan ini kontis juga ini count this ada asing. Nah, di sini saya copy. Nah, ya. Ranks kriteria intinya cuma itu teman-teman. Jadi teman-teman pastikan dulu tahu kriterianya apa. Jadi kalau udah tahu kriteria nggak bakal susah menentukan range-nya karena range itu adalah bagian dari kriterianya. Jadi tadi kita ketemu kan kriterianya Surabaya sama terkirim. Oh, berarti yang Surabaya yang ini adalah range-nya. Range, terus pilih Surabaya, range lagi, pilih terkirim. Oke, kita ke soal 4 ya. Nah, kita di sini tujuannya adalah menghitung persentase gitu. Jadi persentase persentase itu matematikanya adalah n data dibagi semua data. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya gini. Kalau kita mau mengetahui persentase membaik, kita harus tahu n data itu yang membaik ada berapa, jumlah semua data berapa. Berarti datanya ini keseluruhan ada berapa gitu. Nah, kira-kira apa nih rumusnya? Jadi ada di sini ada range
perubahan gitu kan. Terus diminta yang membaik. Diminta lagi tidak berubah. Diminta memburuk. Diminta yang jelek. Jumlahnya ada berapa? Kita hitung dulu jumlahnya baru ke persentase. Kira-kira apa rumusnya? Masih pakai ini, teman-teman. Nah, kira-kira pakainya apa? Membaik, berarti 1, 2, 3, 4. Selanjutnya. Tidak berubah, berarti 1, 2, 3, 4. Memburuk, berarti hitung aja 1, 2. Kira-kira rumusnya apa? Nah, iya, countis. Masih berkutik dengan countis. Nah, range. Range-nya ini ya, kita pakai ini. Range, titik koma, kriteria. Nah, kriteria tadi saya pilih di range di sini ya, karena ada tulisan membaik. Kak, kalau pakainya yang di sini, boleh, boleh, silahkan. Di mana aja boleh, yang penting ada kata membaik. Kalau saya maunya di sini, karena nanti ke bawahnya tinggal diseret aja. Boleh, itu ide yang bagus. Jadi, kalau di sini, nanti pilih satu-satu lagi gitu. Kalau di sini, bisa diseret ke bawah. Maksudnya seret ke bawah gimana, Kak? Ya udah kita seret ke bawah. Tapi dengan catatan apa? Range-nya ini harus dimulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi, nah ini kan geser kan teman-teman. Baik untuk di bawahnya itu juga dia geser. Nah, biar nggak geser tadi harus diapain? Harus dikunci. Apanya yang dikunci? Range-nya. Jadi kunci itu nggak cuma untuk sel, enggak. Jadi kita bisa mengunci range, bisa mengunci tabel gitu. Nah, kalau udah dikunci baru syarat ke bawah. Coba lihat di bawahnya. Nah, dia udah nggak geser, tapi ini kriterianya udah menyesuaikan. Begitupun dengan yang bawahnya. Range-nya nggak geser, kriterianya menyesuaikan. Kita tulis lagi di sini kunci. F4. Kalau nggak bisa Fn terus F4. Nah, kalau udah tahu N data, ini kan N data ya. Jumlah semua data berapa? Berarti ya 11 tambah 17 tambah 4 tambah 2. Berarti dijumlahkan. Ada 34. Untuk cari presentasenya gimana? Berarti sama dengan rumusnya N data dibagi semua data. Enter. Yang ini sama. Jadi teman-teman nggak usah masukkan ini dibagi ini. Satu-satu. Itu kan kelamaan ya. Nah, pakai aja yang pertama tadi. Ini diseret. Enter. Oh. Kenapa nggak muncul? Dia geser. Gimana biar nggak geser? Dikunci lagi. Jadi 34-nya ini dikunci. 34 tambah 6. Dikunci. Nah, kunci itu tandanya ada dolar-dolarnya. Kalau udah dikunci, bisa kita gitu. Nah, kalau persen biasanya ditampilkan dalam bentuk visual atau diagram, teman-teman bisa kasih insert aja, ditambahkan. Jadi caranya yang pertama, tentukan areanya yang mau ditampilkan. Jadi ada judul dan keterangan gitu ya. Dari perubahan kondisi, persentase sampai yang paling bawah, klik insert, pilih yang chart. Boleh recommend chart, boleh pilih langsung di sini. Biasanya kita pakai yang diagram lingkaran gitu. Terserah untuk modelnya, bisa teman-teman sesuaikan gitu. Ini tinggal diseret-seret aja. Kalau mau tambahin labelnya bisa klik tambah data label. Itu. Oke, yang persentase saya ulangi ya.
di sini, di sampingnya ya. Yang ini tinggal praktekin aja. Persentase sama dengan jumlah N data dibagi dengan jumlah semua data. Nah, mantap. Kan dapatnya sekian. Kalau ke bawahnya minta ditarik atau sama kan sama dengan 17 dibagi dengan 34 gitu kan. Nah, karena 34-nya ini digunakan secara berulang, secara terus-menerus, 34-nya kita kunci aja. Berarti sini 11 dibagi 34 tekan kunci. Enter. Kalau udah, tinggal diseret ke bawah. Ah, ini persen, kok ini 0, ini desimal. Gimana caranya biar persen? Diubah aja formatnya ke dalam bentuk persen. Oke, waktunya cukup teman-teman. Untuk file pembahasan dan recordnya nanti dikirim di kelas ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Aman ya? Oke, eh, karena waktunya terbatas, saya cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.